Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muslim dan Muslimah yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang di acara Salam Prima Talks. Acara ini merupakan program kolaborasi antara Salam Indonesia dengan Salam Prima DKI Jakarta. Salam Prima Talks didedikasikan kepada anak muda Muslim untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, mengembangkan potensi, serta memperluas jaringan antar sesama. Nah, acara ini juga didukung oleh Rizka Menteng, Remaja Istiqlal, Teras Muda _ID, dan juga didukung oleh Muda Berdakwah Official. Alhamdulillah, kita semua sudah diberikan nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam Zoom ini dalam rangka kajian yang bertemakan halal dulu atau pacaran dulu. Sebelum saya mulai lebih lanjut, perkenalkan nama saya Syifa Fauzia selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Malam ini, selain kita mendengarkan kajian yang luar biasa insightful, kita juga akan mengumumkan pemenang door prize dan pertanyaan terbaik dari sesi Q&A. Nah, aku juga himbau ke teman-teman semua untuk mendengarkan kajian ini dari awal hingga akhir, karena di sesi terakhir nanti kita akan ada kuis. Nah, teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan GoPay dari panitia. Dan aku memperkenalkan ustazah kita pada malam hari ini, teman-teman. Beliau merupakan pendiri Majelis Taklim At-Tahiriyah yang juga membina beberapa majelis taklim di Jabodetabek. Nah, beliau juga kerap kali nih menjadi narasumber di program-program TV dan juga program radio, serta memanfaatkan sosial media dengan konten-konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ini peserta bisa langsung cari nih di TikTok Ustazah Kotronada. Baiklah, siapakah beliau? Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustazah Kotronada Syatiri, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu. Terima kasih teman-teman semuanya, khususnya Kak Syifa yang mendampingi saya pada malam hari ini, dan tentunya teman-teman Salam Prima semua di mana saja berada. Alhamdulillah, syukur nikmat kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di salah satu komunitas ya Salam Prima yang insya Allah perkumpulan kita, silaturahim kita penuh dengan kemanfaatan. Dan alhamdulillah saya diberi sebuah tema yang sangat menarik ya terkait dengan yang sangat cocok dengan pembahasan kita malam ini tentang hubungan ya halal dulu atau pacaran dulu ya, halal dulu atau pacaran dulu. Mungkin langsung aja tutup poin ya, bahwa kalau bicara tentang halal dulu atau pacaran dulu, rasanya dari judulnya itu kita sudah bisa membedakan. Kalau halal dulu, maka sudah barang tentu itu sudah menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, halal dulu maka akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau pacaran dulu, maka itu sebaliknya dari yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi kalau ngomongin masalah pacaran, ini kan sesuatu yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 bahwasannya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sebab apa? Zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Jadi teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, tapi kan yang dilarang itu adalah jangan dekati zina. Teman-teman semua, kalau ngomongin masalah pacaran ya, itu semua pasti paham. Ketika pacaran, dari mata turun ke hati. Kalau hati sudah menyimpan sesuatu, sekali lagi, kalau suka dengan lawan jenis, itu adalah suatu hal yang normal. Itu hal yang sangat wajar, itu fitrah kita. Akan tetapi, ketika dilanjutkan dengan jalan ya pacaran, itu sudah menjadi jalan
pintu masuknya setan untuk mencoba memalingkan kita dari keimanan. Jadi gini, kalau sekiranya kita ini memandang seseorang yang memang berbeda ya, laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, kemudian suka. Sekali lagi itu adalah hal yang wajar. Dan itu adalah fitrah yang harus kita syukuri. Sebab apa? Itu adalah hal nikmat dari Allah bahwa nanti akan menuju kepada pernikahan, litaskunu ilaiha. Akan tetapi ketika pandangan mata kita menuju kepada hal-hal yang indah, pilihan jalannya ada ke kanan, ada ke kiri. Kalau yang ke kanan, maka akan mendekati kepada kebaikan, nggak pakai lama-lama bermaksiat, maka langsung menghalalkan, langsung mengambil jalan syariat. Tapi kalau yang ngambil kiri, akhirnya deketan dulu, backstreet dulu, kemudian kenalan dulu, ketemuan dulu, saling mengenal dulu. Cuma yang namanya saling mengenal pasti sering ketemuan, sering telepon-teleponan, sering janjian. Akhirnya sering ketemu, pandang-pandangan, deket-deketan, itu yang dikatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Sebab apa? Yang setan itu pandai. Dia tidak mungkin menjerumuskan kita ke dalam hal sesuatu yang diharamkan. Mohon maaf, langsung melakukan perzinahan misalnya. Tapi ketika seseorang sudah memandang, ya, kemudian menikmati pandangan yang haram, kemudian menikmati bersama dengan yang bukan halal, bukan mahramnya, apalagi sampai bersentuhan tangan, itu menjadi kebahagiaan bagi setan. Sebab apa? Sebab menjerumuskan manusia. Jadi oleh karena itu jangan kita terjebak kepada satu perkara yang dilarang oleh syariat sehingga kita masuk ke dalam satu wadah, ternyata itu adalah perangkapnya setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi teman-teman semuanya, sahabat, teman-teman salam prima, bahwa sekali lagi kalau ngomongin masalah pacaran dulu, ya, kenalan dulu, maka itu udah pasti jalur setan yang harus kita hindari. Sekali lagi, ketika kita melihat sesuatu yang kita suka, kemudian kita ingin melanjutkan sebuah langkah berikutnya, maka pilihannya kanan apa kiri. Kalau kanan langsung halal. Kalau seorang perempuan suka, maka dia berusaha untuk menyampaikan atau dia berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga hatinya sampai dengan orang tersebut menghalalkannya. Pun ketika seorang laki-laki, ketika menyukai seorang perempuan, kemudian dia merasa bahwa inilah yang terbaik, dia sudah istikharah kepada Allah, maka jangan tunda-tunda, maka temui wali, temui orang tuanya, kemudian dihalalkan. Setelah itu, indah pada waktunya. Kita akan bahas ketika proses halal atau pacaran setelah halal. Tapi kalau ambil jalur yang kiri, pacaran dulu deh, kenalan dulu deh. Nah, ini yang saya mengambil poin, ya. Kalau misalnya kita mengambil jalur yang kiri, maka pertama, belum tentu itu jodoh kita. Bisa jadi kita ngejagain jodohnya orang. Kamu udah makan, kita janjian, kamu jangan sakit dong, aku beliin kamu sesuatu ya. Akhirnya pada masanya bukan jodoh kita, bukankah itu akan sakit hati? Jadi kita ngejagain jodoh orang gitu. Yang kedua, kalau memang ngambil jalur yang kiri, maka argo dosa sedang berjalan. Hati-hati, argo dosa berjalan. Karena yang namanya pacaran pasti ya itu tadi, pandangan, janjian, ketemuan. Setan itu ada aja tuh, membuat kita nyaman ketika bersama, seneng kalau berdua. Kalau ada yang bertiga, temen, kita nggak nyaman. Dan hati-hati ketika berdua, temennya siapa? Setan. Setan yang akan mencoba membuat orang yang belum halal ini nyaman berdekatan. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, mana yang harus kita ambil, maka nggak usah berpikir panjang. Apa yang kita ambil adalah langkahnya ketika kita sudah istikharah, kemudian kita sudah memantapkan hati, ya, tentu memilah dan memilih pilihan kita ini tidak terburu-buru. Kita melihat bagaimana mengetahui calon pasangan kita ini, mungkin dari lingkungan yang dia, komunitas dia, kegiatan dia.
maka ambil langkah halal dulu. Setelah halal, baru proses pacarannya. Bisa disebut pacaran halal. Jadi kesimpulan judul hari ini, halal dulu atau pacaran dulu, maka kesimpulannya adalah pacaran setelah halal. Jadi halal dulu atau pacaran dulu, maka jawabannya adalah pacaran setelah halal. Jadi semuanya dapat gitu ya. Sebab begini, teman-teman semua, kalau kita mencoba mengambil jalur yang kanan, yang halal dulu, satu, kalau tadi argo dosa, tapi kalau mulai kita menikah, kita sudah dihalalkan atau menghalalkan, maka ketika akdu nikah, proses saya terima nikahnya Fulana binti Fulan itu adalah sebuah ijab dan qabul yang menjadikan halal dua orang, laki dan perempuan, maka argo pahala berjalan. Tentu sebaliknya, ada selisih paham, ada ketidakcocokan, sebab menyesuaikan. Tentu saya katakan hampir semua, bahkan mohon maaf ya, ketika seseorang yang melakukan pacaran panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun, kemudian menikah, maka perubahan sebelum dan sesudah pasti ada. Nah, perubahan itu akan mendatangkan sesuatu kerugian. Sebab apa? Sebab ketika menjalankan ta'aruf atau perkenalan sebelum menikah, argo dosanya akan berjalan. Tapi ketika sudah menikah, penyesuaian setelah menikah, maka ketika seseorang menghadapi pasangan, kok nggak sesuai harapan ya, kok beda dengan yang sebelumnya ya, tapi ada nilai kesabaran. Sabar itu ada pahalanya. Itulah yang disebut argo pahala yang sedang berjalan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau ada hal yang tidak sesuai, kita sabarin, ya, akan mendapatkan satu pahala, argo pahala berjalan. Kemudian kalau mendapatkan kebahagiaan ketika sudah menikah, oh cocok ternyata, oh asik ternyata, maka kebahagiaan itu akan menyebabkan turun rahmatnya Allah. Jadi subhanallah, tentu teman-teman semua bisa mengambil kesimpulan yang sangat singkat ya, dalam waktu yang paparan saya sangat singkat ini, nanti karena kita akan ada forum tanya jawab, bahwa jalur kanan atau jalur kiri, pacaran dulu atau halal dulu, maka kita bisa menyimpulkan, mohon maaf sekali lagi, jalur kanan adalah halalin dulu, atau jalur kiri pacaran dulu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayo mau ngambil argo yang mana, argo pahala atau argo dosa. Ya, sebab semua diatur dalam syariat. Tentu kita pengen mengambil argo pahala, meskipun mungkin dalam prosesnya ada penyesuaian, prosesnya mungkin ada selisih paham, prosesnya ada menahan egois, menahan emosi, sebab apa? Penyesuaian. Tapi penyesuaian itu insya Allah akan hasil maksud dalam bahasa Arab ya, dalam sebuah istilah gitu ya. Hasil maksud artinya apa? Bahwa penyesuaian itu adalah belajar, proses belajar untuk menjaga pernikahan, sakinah, mawaddah, rahmah. Lah kalau pacaran dulu udah banyak ributnya, penyesuaiannya sebelum halal, sebelum menikah, ini kan belum tentu jadi jodoh kita. Kalau memang ketika satu keadaan terpisah sebab satu dan lain hal, maka bukankah udahlah argo dosa jalan, udahlah kita buang-buang waktu, dan juga sungguh sangat merugi. Jadi kesimpulannya adalah, kalau ditanya teman-teman semua, halal dulu atau pacaran dulu, tinggal pilih. Ya, jawabannya adalah tinggal pilih mau argo yang mana yang mau kita jalankan. Pertama, argo pahala, maka bismillah. Kalau kita pengen ngambil argo pahala, maka halalin dulu. Halal dulu. Kita sebagai perempuan, halalin dulu bang saya, baru kita jalanin argo pahala. Kalau memang misalnya seorang laki-laki ingin melamar dan suka dengan seorang perempuan, maka saya akan datang melamarmu agar kita bisa menjalankan argo pahala bersama-sama. Ada, sekali lagi, ada selisih paham, maka semua itu proses belajar untuk mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kalau sekiranya kita mengambil jalur, udah deh, pacaran dulu deh, kita saling mengenal dulu deh, hati-hati
hati-hati. Itu bisa jadi pintu masuknya setan untuk menjerumuskan kita. Dan kesimpulannya adalah kalau pacaran dulu belum tentu jadi jodoh kita. Kalau belum jadi jodoh kita, udahlah sakit hati, ngejagain jodohnya orang. Bukankah rugi berkali-kali? Nah, karena itu, insya Allah ambil jalur yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, dalam syariat, yaitu bismillah. Setelah kita istikharah, setelah kita mau berdiskusi dengan orang tua, kemudian mengambil langkah yang terbaik, maka bismillah. Jalur yang terbaik adalah halal dulu. Sebab kalau pacaran setelah halal, maka semua akan indah pada waktunya, dan insya Allah Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita semuanya, dan Allah akan memberikan kemudahan. Jalur kita semuanya insya Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wah, alhamdulillah, terima kasih atas kajian yang sudah diberikan. Banyak banget nih yang udah resen, kayaknya udah nggak sabar nih untuk bertanya dengan Ustazah. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustazah Kotronada, silakan raise hand dan juga wajib on cam. Aku ingatkan untuk pertanyaan teman-teman harus sesuai dengan tema kita ya, dan kalau bisa disederhanakan bahasanya, atau mungkin bisa lebih oke-nya dibilang to the point. Baik, Ustazah, kita mulai sesi Q&A-nya ya, Ustazah. Baik. Penanya yang pertama, wah udah ada yang raise hand dan on cam nih. Baik, kepada Kak Rani Nuriana, dipersilakan. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kah? Kedengeran, Kak, silakan. Langsung bertanya aja ya. Kan untuk materinya itu pacaran dulu atau halal dulu. Nah, pertanyaannya itu apabila sudah halal dan sudah menjalankan rumah tangga atau suami istri gitu ya, rumah tangga istilahnya. Tetapi dalam rumah tangga itu bagaimana sih cara mempertahankan dalam rumah tangga itu? Pastikan dalam rumah tangga itu kan pasti ada masalah ya kan, entah yang belok, entah yang bagaimana gitu. Jadi cara mempertahankannya itu gimana agar kita nih sebagai pemuda yang akan menjalankan rumah tangga tersebut supaya nggak takut gagal dalam rumah tangga itu gimana? Gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih. Kita akan menampung pertanyaannya. Apakah tidak masalah, Ustazah? Boleh, silakan. Tadi yang pertama dari siapa? Dari Rani Nuriana. Tadi aku Dari Bu Rani ya. Oke, siap. pertanyaan selanjutnya mungkin di layarku ini yang resen yang kedua ada dari Vicky Khairidani India. Oke, kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustazah. Ya, Perkenalkan, saya Vicky Khairidani India. Jadi saya izin bertanya, semisal kita menjalani hubungan pacaran gitu selama 8 tahun dan akhirnya kita itu menikah gitu sama laki-laki yang sudah kita pacari selama 8 tahun. Nah, kira-kira setelah menikah itu dosa-dosa yang sudah dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat selama pacaran itu kira-kira bakal hilang gitu aja setelah menikah atau memang ada cara lain untuk mengampuni semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan selama menikah itu. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus banget nih tadi dari Kak Vicky. Terima kasih banyak Kak Vicky. Untuk selanjutnya yang resen di layarku itu yang ketiga ada dari Kak Tridila Usma. Kepada Kak Tri, silakan bertanya kepada Ustaz. Halo Kak, Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar? Ya, jelas. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridila Usma, asal saya dari Aceh. Izin bertanya kepada Ustazah atas penyampaian materinya. Itu yang pertama, bagaimana cara strategi efektif yang dapat dilakukan bagi kami generasi muda ini untuk dapat melakukan suatu edukasi atau sosialisasi pada masyarakat di pelosok desa yang masih mempunyai pemikiran atau mindset yang
tabu tentang pacaran dulu atau halal dulu gitu Ustazah, karena di pelosok desa gitu Ustazah. Kemudian selanjutnya, bagaimana nih Ustazah cara mengatasi rasa trauma bagi seseorang dalam berhubungan? Maksudnya dia tuh udah pacaran gitu Ustazah, tapi karena udah dikecewakan jadi dia trauma, sehingga dia tuh nggak mau untuk menghalalkan hubungan itu, hanya pacaran aja tanpa ada kejelasan apapun gitu. Dan juga rasa traumanya, sehingga dia susah banget Ustazah untuk percaya untuk seseorang, dan juga pendekatan dari lingkungan keluarganya juga tidak. Oke, baik Katri, kurang lebih sudah ditangkap pertanyaannya oleh Ustazah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, Ustazah, apakah pertanyaannya aman? Aman. Bismillah. Baik, silakan dijawab Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pertanyaan bagus ya, dan bervariasi pertanyaannya. 1 terkait dengan sudah halal dan sudah berumah tangga, gimana cara mempertahankannya? Karena yang namanya rumah tangga, ujian itu pasti ada ya. Dan saya sangat menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa yang namanya rumah tangga itu adalah sebuah ibadah yang panjang ya. Ibadah yang panjang, sebab karena pernikahan adalah ibadah, maka yang namanya ibadah pasti setan itu nggak akan pernah berhenti untuk menggoda siapa yang sedang beribadah, ya, baik suami maupun istri, dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, semua pernikahan sudah pasti diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Dari ujian dari seorang istrinya, ujian dari suaminya, maka masing-masing pasti ada ujiannya. Tapi kalau saja kita melandasi dengan hal-hal positif, maka semua bisa kita jalankan pernikahan dengan sebuah keindahan. Pertama, caranya adalah niatkan pernikahan itu adalah cara kita untuk ibadah. Ya, karena dalam hadis dari baginda Rasul bahwa man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Siapa orang yang menikah, maka dia menyempurnakan separuh dari agama. Jadi kalau dia menikah, maka dia menyempurnakan separuh agamanya. Maksudnya apa? Seorang istri, seorang suami, ketika dia menjalani kehidupan, maka semuanya argo pahala. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, semuanya argo pahala. Ya, kalau lagi dapat keujian, maka dia mendapatkan pahala sabar. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia harusnya mendapatkan pahala syukur dan selalu dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah jadikanlah nikah ini adalah untuk ibadah. Ya, jangankan yang diniatkan, yang nggak diniatkan saja bisa jadi ibadah. Contoh, seorang suami memang tugasnya tiap hari mencari rezeki yang halal, bawa pulang uang, kemudian buat keluarga. Itu langkah-langkahnya dinilai ibadah. Seorang istri ke pasar, kemudian masak apa yang disenangi sama suaminya, apa yang disenangi sama keluarganya, kemudian tidur dengan menyenangkan hati suaminya, itu pun ternilai pahala. Ya, jadi niatkan semua untuk ibadah. Kalau ibadah, maka semuanya akan jadi mudah, ya. Karena kan yang namanya jalan ibadah, pernikahan pasti ada capeknya, ada lelahnya, mungkin ada tidak sesuai harapan kita, tapi itu jadikanlah semua ini ibadah, sebab akan mendapatkan pahala. Yang kedua, masing-masing kita, suami dan istri, ini harus belajar, selalu belajar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Jadi makanya saya sangat menganjurkan kalau memang kita mau menikah, adanya pembelajaran pra pernikahan gitu. Jadi tahu nih hak dan kewajiban. Kan terkadang kita mendengarkan nasihat pernikahan, ya, itu pun kadang-kadang cuma hanya sekian menit. Itu rasanya hanya permukaannya saja. Tapi alangkah baiknya kalau sekiranya kita mau masuk dalam pernikahan, atau memang kita belum menikah, atau bahkan kita sudah menikah, maka jangan pernah berhenti belajar untuk mengupgrade diri kita sebagai istri, untuk kita menjadi istri yang baik buat pasangan kita. Dan jangan pernah gengsi belajar, wahai seorang suami, untuk mengupgrade kualitas sebagai seorang laki-laki agar menjadi imam yang baik, menjadi imam yang bertanggung jawab, dan menjadi suami yang soleh, suami yang memang benar-benar menjalankan perannya. Kalau masing-masing belajar, sama-sama ingin meningkatkan kualitasnya, sama-sama mengetahui hak dan kewajiban, maka insya Allah semuanya menjalankan dengan sangat mudah. Ya, kalau lagi ribut, maka suami nggak akan pernah mau mengeluarkan kalimat cerai. Sebab apa? Dia tahu bahwa kalau ngomongin cerai itu bisa jatuh talak. Ketika misalnya seorang istri sedang capek gitu, maka dia nggak akan
mudah untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati suaminya. Sebab apa? Karena dia tahu gitu bahwa ketika dia menyakiti hati suami ada dosa. Jadi masing-masing tahu dan hak dan kewajiban. Tapi caranya untuk meningkatkan mengupgrade kualitas diri adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, baik istri maupun suami. Harus seimbang ya. Kemudian juga bisa disertai proses belajar itu adalah kita lihat bagaimana komunikasi. Sering sekali sering kita mendengar ya bahwa pernikahan itu diantaranya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini bukan kuantitas tapi kualitas. Nggak perlu setiap waktu ngobrol, nggak perlu misalnya setiap menit ngobrol, tapi ambil momentum kualitas. Misalnya dalam satu hari istri kerja atau suami kerja, istri di rumah, maka ambil momentum kualitas yang mungkin hanya setengah jam ya. Masing-masing kan berbeda-beda nih. Ada yang lagi sarapan, ada yang lagi makan malam, ada yang habis sholat berjamaah, ada yang mau tidur. Nah, masing-masing buat kesepakatan kapan waktu buat berkomunikasi di waktu yang tepat dengan bahasa yang baik. Jangan suami baru pulang kerja langsung dihujani pertanyaan, atau seorang istri ketika lagi capek-capeknya langsung diajak ngobrol sama suami. Maka ini harus ada timbang rasa di antara keduanya. Tujuan apa? Tujuan untuk menyelamatkan atau untuk membawa rumah tangga kita dalam sakinah, mawaddah, rahmah. Kemudian terakhir, yang tidak kalah penting adalah libatkan Allah. Selalu berdoa, suami dan istri ya. Boleh doanya yang pasti hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau yang sangat masyhur ya untuk rumah tangga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu bisa terus dibaca. Sebab apa? Sebab kita minta senantiasa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balut selimuti, hiasi pernikahan kita dengan syukur dan sabar. Kalau lagi dapat nikmat, banyakin syukurnya. Kalau lagi diuji, banyakin sabarnya. Insya Allah syukur dan sabar suami dan istri, insya Allah itu akan menjadikan rumah tangga kita selamat. Bukan hanya selamat di dunia, bukan hanya bahagia di dunia, akan bersama sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari Kak Khairida ya tadi ya. Pacaran 8 tahun, mungkin kemarin belum paham, nggak masalah karena memang kemarin kita belum tahu. Tapi ketika sekarang sudah belajar, oh iya ya kemarin kita deketan nih 8 tahun nih, mungkin banyak hal yang kita lakukan, misalnya pegangan tangan misalnya, atau misalnya kita berduaan gitu ya. Lalu apakah dosa kita terhapuskan? Ya, karena sekarang juga sudah menikah. Ini ada sebuah hadis, mohon maaf, ini firman-Nya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang, wahai hambaku, kata Allah, yang melampaui batas. Mungkin yang waktu itu khilaf, pacaran, berdekatan 8 tahun, mohon maaf nih, mungkin argonya memang udah jalan waktu itu, tapi sekarang sudah menikah, menyesali, maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Artinya apa? Ambil momentum. Ketika sekarang kita sudah bersama, ya Allah Bang, kemarin kita 8 tahun ternyata banyak banget ya khilafnya, banyak banget dosanya. Setiap hari tuh antar jemput. Kadang-kadang kalau mau jebrang belum halal tapi udah pegangan tangan misalnya. Belum halal tapi udah panggil Abi sama Umi misalnya gitu ya. Itu mungkin sebuah umpama gitu ya, perumpamaan aja. Kemudian mungkin habis sholat berjamaah belum menikah tapi saya udah cium tangan misalnya, dan itu kan ada sesuatu hal yang harus kita jaga sebenarnya. Kita sekarang paham bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka bagaimana caranya? Mohon ampun kepada Allah ya. Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita, tidak akan menyisakan sedikit pun selama kita mau bertobat. Yang pertama, bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan kita, iringi semua dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kita menyadari kemarin banyak argo kesalahan kita, dan bukan hanya argo pacaran ya, misalkan banyak kesalahan kita di masa yang lalu, maka iringi kesalahan kita, iringi dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan, lebih meningkat amal ibadah kita, sholat fardunya, sedekahnya, silaturahimnya, baca Qur'annya, zikirnya, itu kita kerjakan. Insya Allah itu akan menutupi semua dosa-dosa kita. Jadi semangat ya, apalagi sekarang
yang udah 8 tahun ini sekarang sudah menjadi suami istri, maka lebih banyak bersyukur ya, lebih banyak bersyukur. Insya Allah dengan banyak bersyukur maka Allah akan senantiasa pelihara hati kita dari sifat kufur nikmat. Baik, kemudian yang terakhir ya dari Ibu Tri, di pelosok itu masih sulit gitu memberikan pemahaman bahwa pacaran dulu atau halal dulu. Kepinginnya sih langsung halal dulu dan pacaran setelah halal. Cuma bagaimana ya memberikan pemahamannya gitu ya. Tidak ada solusi selain ilmu ya, selain pemahaman melalui jalur majelis atau melalui jalur ilmu. Macam-macam caranya. Bagaimana menyampaikan materi ini meskipun ke dalam pelosok, banyak sekali media yang bisa kita pergunakan. Contoh, bikin sebuah komunitas. Ya, mungkin Ibu Tri ini bisa menjadikan Ibu Tri bisa bikin sebuah kajian singkat. Bisa bikin perkumpulan, ada komunitas, kajian misalnya Jomblowati misalnya, perempuan-perempuan ya, kajian Jomblowati misalnya. Kemudian kumpulan perempuan-perempuan yang memang belum menikah atau bahkan yang memang sudah menikah. Atau bahkan ibu-ibu mereka berkumpul di situ sehingga diberikan pemahaman bahwa dahsyatnya pernikahan, kebaikannya sangat banyak, pahalanya berlimpah, namun juga bahayanya ketika pacaran. Nah, itu bisa diberikan pemahaman. Mungkin dibuat sebuah komunitas, perkumpulan yang di dalamnya disalurkan berbagai macam ilmu-ilmu kajian. Ya, bisa juga misalnya tidak harus khusus akhwat, tidak harus khusus Jomblowati misalnya, dibuat satu komunitas bekerja sama dengan Karang Taruna misalnya gitu ya. Entah di perkampungan tuh kan biasanya masih ada Karang Taruna. Kemudian bikin sebuah kajian yang disampaikan materi tentang hal yang semacam ini, sehingga tentu dengan duduk yang terpisah ya, baik laki-laki ikhwan dengan akhwat. Namun pemahaman itu akan tersampaikan. Banyak sekali medianya, oleh karena itu tidak ada yang paling tepat untuk menyampaikan pemahaman tentang ilmu syariat selain disampaikan melalui kajian-kajian atau sharing-sharing atau kumpul, tidak harus kajian yang besar, kumpul kemudian adanya sharing dengan membawa dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka itu insya Allah akan memberikan pemahaman. Karena kalau memang mereka belum paham, bukan mereka nggak mau menjalankan, sebab mungkin pemahaman itu belum sampai kepada mereka, sebab di pelosok terbatas ya. Tapi kita husnuzon ketika sudah kita transfer, sudah kita sampaikan sharing, maka insya Allah semua menjadikan wasilah mereka semua paham gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada lagi trauma pacaran ya. Ya, itulah diantara kerugian yang tadi saya sampaikan di awal ketika mencoba menjalankan pacaran. Oh ya Allah, selama 5 kali pacaran disakitin terus, akhirnya mati rasa dengan lawan jenis. Itu bisa jadi efek negatif gitu. Itu diantara cara setan juga untuk membuat udahlah gak usah nikah, udahlah pacaran aja, udahlah jangan berhubungan pernikahan. Sebab apa? Pernikahan itu kan sunnah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mau menjalankan sunnahku maka bukan masuk golonganku. Jadi bisa jadi sifat trauma ya dalam berhubungan pacaran beberapa kali, gagal, dikecewakan, akhirnya mati rasa dengan lawan jenis. Itu bisa jadi cara setan untuk membuat kita nggak mau menjalankan sunnah Nabi, nggak mau beribadah, yaitu pernikahan. Nah, itu diantara dampaknya. Namun kalau sekiranya memang sudah ada sifat trauma dalam kehidupan kita, nggak mau deh yang namanya pacaran lagi, justru harusnya mengupgrade, move on dengan nggak mau pacaran lagi, tapi maulanya langsung menikah gitu. Karena bisa jadi itu proses hikmah yang bisa kita dapat ya. Nah, karena itu jangan kita mengurung diri, jangan kita bersedih hati, karena nikah itu adalah suatu hal yang baik ya. Maka hayu kita move on. Yang didapati itu untungnya belum menikah. Kalau kita dikecewakan berkali-kali, alhamdulillahnya belum menikah.
insya Allah akan menjadi pembelajaran untuk memilih dan memilah akan bagaimana calon pasangan kita. Jadi bersyukurnya alhamdulillah belum menjadi pasangan yang halal. Alhamdulillah emang belum menikah, dikecewakan gitu ya. Artinya ketahuan lah belum menikah, belum ada ikatan. Nah, oleh karena itu insya Allah kalau kita niat menikah, maka Allah akan kirimkan pasangan kita yang baik. Dan ketika proses pernikahan itu menjalani proses pernikahan, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita sebagai istri menjadi istri yang baik, pun juga Allah akan kirimkan suami yang soleh, imam yang baik buat kita. Jadi semangat untuk move on, jangan mati rasa, sebab mungkin ada 5 orang yang mengecewakanmu, tapi sebenarnya Allah sudah menyiapkan 1 orang yang terbaik untukmu. Semangat. Nah teman-teman, silakan siapkan lagi raise hand-nya, siapkan lagi on cam-nya untuk bertanya di sesi Q&A yang kedua ini. Aku ingatkan teman-teman untuk to the point dan juga relevan dengan tema yang diberikan oleh panitia. Baik, di sini sudah banyak sekali yang mengirimkan raise hand. Yang paling atas di layarku itu ada Kak Abdul Rahim. Silakan Kak Abdul Rahim untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan teman-teman dan Ustazah, nama saya Abdul Rahim. Jadi saya ingin bertanya Ustazah. Jadi saya perantau dari Sumatera Barat ke Jakarta. Nah, jadi di lingkungan saya itu kebanyakan teman-teman saya itu pada pacaran. Nah, bagaimana solusi atau bagaimana cara mengingatkan teman-teman saya itu? Soalnya saya dulu pernah mengingatkan, tapi teman-teman saya itu menjauh gitu sama saya, Ustazah. Terus sesuai dengan yang Ustazah bilang tadi, pacaran itu belum tentu jodoh kita. Nah, jadi teman saya itu pernah juga bilang gini, sedangkan pacaran belum tentu jodoh kita, apalagi langsung halal, nanti paling cerai gitu. Mungkin sekian. Ya. Baik, oke kita lanjut ke penanya kedua. Di sini di layarku sudah muncul nama-nama penanya. Ada Kak Hendra dari NTB. Silakan Kak Hendra untuk audionya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, dari penjelasannya Ustazah nih, dari halal dulu atau pacaran dulu. Nah, yang pengen saya tanya di sini adalah bagaimana cara seseorang itu mengenal dengan baik tanpa melanggar batas-batas syariat itu. Ustazah, itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Hendra, sangat to the point. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Kak Resvi Zamisa Razma. Baik, silakan kepada Kak Resvi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resvi Zalnisa Rasma dari Universitas Syah Kuala Aceh. Di sini saya izin bertanya Ustazah. Untuk tema yang diangkat, yaitu halal dulu atau pacaran dulu, sangat relate ya dengan keadaan saat ini. Jadi di sini saya izin bertanya. Jadi di sini saya mempunyai teman dekat yang dimana mereka rata-rata berpacaran Ustazah. Dan di antara mereka saya yang tidak pernah berpacaran semasa hidup saya. Menurut Ustazah nih, bagaimana sih peran efektif yang harus saya ambil sebagai seorang teman untuk dapat mengingatkan teman saya yang sedang berpacaran, karena kita tahu bahwa mungkin apa yang kita katakan mungkin dapat menyinggung perasaan mereka. Dan menurut Ustazah, karena saya pernah nih Ustazah melakukan hal tersebut, terus tiba-tiba teman saya seperti tersinggung nih dengan perkataan saya dan membuat kami canggung ngomong dalam beberapa hari. Jadi bagaimana sih cara terbaik untuk menyampaikan nasihat yang baik dan bijak nih Ustazah, agar mereka memahami bahwa ada cara yang lebih halal nih Ustazah dan berkah untuk menjalin suatu hubungan yang lebih halal dan tentunya lebih baik untuk kedepannya. Apakah peran kita sebagai teman cukup nih untuk membantu mereka melihat dampak negatif dari pacaran, atau justru kita perlu melibatkan orang yang seperti keluarga atau guru agama seperti itu Ustazah? Iya. Baik, terima kasih Kak Resvi atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf, lagi hujan di rumahku, jadi kalau rada berisik mohon pengertiannya ya teman-teman. Baik, kalau sudah selesai, silakan dijawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan yang hampir mirip. Pertanyaan pertama dari Abdul Rahim dan Resvi ya.
terkait dengan kalau teman pacaran, kasih taunya gimana. Itu di antara hal yang sulit juga. Sebab apa? Karena mungkin di usia-usia yang sekarang ini kan lagi sedang-sedangnya ya, lagi sedang-sedangnya mencari jati diri, kemudian lagi sedang-sedangnya suka dengan lawan jenis, kemudian juga itu adalah lingkungan itu yang kita akuin bahwa mungkin sekarang teman-teman semua memiliki lingkungan yang lagi seru-serunya gitu untuk berdekatan dengan lawan jenis gitu ya. Dan sekali lagi, senang dengan lawan jenis itu normal. Nah, cuma bagaimana cara memberi pemahamannya, itu diantara cara kita berdakwah. Dakwah itu memang gak ringan ya. Dakwah ketika kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, maka itu memang diantara hal yang tidak ringan ya. Namun dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, man ro'a minkum munkaron, kalau kau melihat sebuah kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan kemampuanmu. Bagaimana caranya? Yaitu upayakan untuk kita langsung yang memberikan pemahaman, kita langsung yang memberikan memberikan keadaan bahwa udahlah jangan pacaran, bla 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 bla, meskipun gak ringan ya. Kalau memang nggak bisa, kalau memang dengan hal yang semacam itu nggak bisa, maka dengan lisan kita. Bagaimana lisan kita? Artinya lisan kita ini kita coba sampaikan kepada orang lain yang sekiranya dipercaya oleh teman kita. Jadi poin yang pertama adalah kita sendiri yang mencoba merubah keadaan itu dengan memberikan nasihat, dengan memberikan masukan. Kemarin saya ikut kajian nih, misalnya ternyata kalau pacaran tuh argop dosa loh, dan itu bukankah juga dalam Al-Quran begini dengan bahasa yang asik sebagai teman ya, tapi intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kan itu nggak mudah, itu tingkatan tertinggi. Kalau memang nggak bisa, maka dengan lisan kita. Caranya lisan kita adalah mencoba siapa orang yang dipercaya, yang didengar oleh teman kita, mungkin gurunya atau mungkin kakaknya, sehingga bisa masuk pesan itu kepada hatinya. Sekali lagi, untuk mohon maaf ya, ketika seseorang sudah berhubungan kemudian memutuskan sebab syariat, maka itu pasti sangatlah sulit. Sebab apa? Berlawanan dengan hawa nafsu gitu. Maka ini adalah sebuah jihad dakwah kita gitu ya. Kita sampaikan kepada orang yang sekira-kira didengar oleh teman kita. Nah, yang kedua, kalaupun nggak bisa juga, maka yaitu fabiqalbi, maka dengan hati. Apa maksudnya hati? Kita tidak perlu membenci orangnya, tapi kita membenci perbuatannya, dan kita nggak suka ketika mereka sedang berduaan gitu. Wadzalika ad'aful iman, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Jadi teman-teman semua, kalau sekiranya memang hal yang pertama tadi nggak memungkinkan, hal yang kedua nggak memungkinkan, maka kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, tinggal sekarang udah bismillah, maka hati kita berusaha untuk mendoakannya agar Allah berikan taufik dan hidayah gitu ya. Nah, sekali lagi bukan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Dan kemudian kita juga ya, jadi jangan ikut-ikutan juga gitu ya, jangan kalah nih, udah deh saya kalah, saya pacaran aja deh. Nah, untuk bilang tarik, justru kita harus kuat benteng kita. Nah, itu diantaranya. Karena sekali lagi, ketika berdakwah, menyampaikan kebenaran, memang pasti fitnahnya banyak banget. Ada yang bilang, ih so alim, gak asik, dan lain sebagainya. Tapi bukankah hadiah yang akan Allah berikan kepada kita adalah pahala dan surga ketika kita mencoba menjalankan apa yang sudah diajarkan dalam Islam itu ya. Nah, kemudian ada lagi saya singgung sedikit mengenai masalah ya jagain jodoh orang. Ya kalaupun misalnya nggak pacaran juga akhirnya ntar pisah juga, itu belum tentu. Sebab apa? Sebab beda hubungan yang pacaran, hubungan yang halal itu tentu berbeda. Hubungan yang haram, hubungan yang belum dihalalkan, hubungan yang memang tidak sesuai dengan syariat ya. Pacaran tuh nggak ada pacaran syariah ya. Pacaran ya tetap pacaran haram gitu ya, nggak boleh. Ketika hubungan pacaran, maka itu selalu diselimuti dengan bujuk rayu setan dengan sebuah keindahan gitu. Sehingga keindahan itu fana sifatnya. Keindahan itu sesungguhnya untuk mengelabui seseorang
dekat. Coba mungkin teman-teman bisa bayangkan, bisa mungkin yang sudah menikah ya, ini bisa menjadi pembenaran gitu ya, bahwa kalau lagi pacaran dulu kayaknya pengen deket, pengen bareng gitu. Tapi ketika menikah kok kayaknya pengennya jauhan, gak mau berdekatan, pengennya ribut. Itu sebab kenapa? Sebab setan itu mencoba mencari cara. Kalau lagi memang belum halal, mencoba untuk mendekatkan agar argo dosa kita jalan. Sehingga setan senang dan dia punya teman. Naudzubillah. Tapi kalau misalkan kita dalam ibadah, setan tuh bukan ingin menyatukan, tapi setan berusaha untuk memisahkan. Jadi kalau kita niatkan pernikahan untuk ibadah, maka kita akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hindari sebuah istilah bahwa yang pacaran aja bisa pisah, apalagi yang nggak pakai pacaran, udah pasti gampang cerai, misalkan gitu. Oh, tentu berbeda. Kalau pernikahan adalah sebuah ibadah. Yang namanya ibadah pasti dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun selisih paham, ada ribut-ribut, itulah di antara cara setan untuk membuat kita berpaling dari kenyamanan, berpaling dari kebaikan dalam pernikahan. Namun kalau kita selalu minta dijaga oleh Allah, maka insya Allah pernikahan kita akan dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua juga pasti yang sudah menikah di sini menyadari bahwa menikah itu pasti ada selisih pahamnya. Menyatukan dua orang yang berbeda pasti ada selisih pahamnya. Mungkin juga bisa dijawab oleh teman tadi yang Kak Vicky, yang pacaran 8 tahun. Nih mohon maaf, pacaran 8 tahun. Mungkin nanti akan bisa testimoni. Pacaran 8 tahun, ketika menikah, pertanyaan saya, adakah ribut atau nggak ribut sama sekali? Mungkin nanti bisa nulis di kolom komentar bahwa ketika Kak Vicky tadi menjadi pacaran yang 8 tahun, ketika menikah, ya, apakah jaminan nggak bakal ribut? Belum tentu. Bahkan sebaliknya, ya, jadi ributnya 2 kali, udahlah sebelum menikah ada yang berjalan, argo yang berjalan, kemudian ribut juga gitu. Oleh karena itu ambil momentum pacaran setelah halal. Kalaupun ada selisih paham, maka selisih paham itu kelak nanti untuk pembelajaran kita semakin dewasa, dan kesabarannya akan ada pahalanya. Selisih pahamnya akan ada pahalanya, subhanallah. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, cara seseorang ya mengenal baik, pengen ta'arufan tanpa melanggar syariat. Baik, ta'aruf adalah mengenal. Ya, tentu diperbolehkan apabila kita ingin melamar seseorang perempuan. Kemudian seorang perempuan ingin mengenal lebih dulu, mengenal lebih awal, mengenal lebih dulu nih siapa calon imamnya, maka diperbolehkan untuk bertemu, bertatapan, diperbolehkan. Sebab apa? Sebab ada hajat. Apa hajatnya? Berkenalan. Jadi enggak seperti, mohon maaf ya, kalimat saya gunakan seperti tidak beli kucing dalam karung gitu, mohon maaf ya. Nah, diperbolehkan dalam Islam memandang, melihat, namun memandang yang memang semestinya. Contoh, kita sering deh kebiasaan dalam rumah tangga atau mohon maaf dalam keluarga, ketika ada calon laki-laki datang, kemudian calon istrinya bawa air gitu ya. Kalau nggak bawa air, itu mungkin zaman dulu ya udah dipanggil sama ibunya, ini loh dikenalin, ini wajahnya. Kemudian itu diperbolehkan sebatas itu, dan tidak berdua-duaan. Ada wali, ada keluarga, ada kawan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau ada laki perempuan bersama, berdua saja, maka yang ketiga adalah setan. Setan itu pasti akan mencoba bikin nyaman, bikin seneng, bikin dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu, bagaimana cara menemukan seseorang atau mengenal seseorang yang tidak keluar dari syariat? Maka silahkan janjian, ketemuan, asalkan tidak berduaan, dan tentu dalam batasan-batasan yang masing-masing pasti mengetahuinya. Tidak ada sentuhan, tidak ada dekatan ya. Insya Allah itu Allah jaga dan Allah pelihara. Dan satu lagi catatan, mungkin sebagai closing statement, kalau kita menikah niat untuk ibadah ya, meskipun tidak ada pacaran terlebih dahulu, maka yakinlah rumah tangga itu akan jauh sekali dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab satu, menjaga nilai-nilai syariat Islam, dan yang kedua, memuliakan pernikahan. Maka insya Allah Allah akan naungi rahmat
yang sangat besar buat kita yang ingin menjalankan semua sesuai dengan yang Allah perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustazah, terima kasih atas kajiannya. Sangat-sangat insightful dan memberikan kita pengetahuan baru nih bagaimana Amin. Islam itu memandang tentang hubungan pranikah. Alhamdulillah pasti semua pertanyaan teman-teman juga sudah terjawab. Dan apabila misalnya, aduh Kak, belum puas nih. Nah, kita doakan aja Salam Indonesia dengan Prima Dewi DKI Jakarta untuk membuat kajian-kajian yang Amin. berikutnya. Baik, terima kasih Ustazah atas kajiannya. Selesailah kita pada kajian hari ini. Mungkin untuk selanjutnya yang terakhir kita akan membuka kuis. Nah, untuk kuis ini teman-teman silakan menjawab di kolom komentar. Jadi cepet-cepetan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan dibantu untuk diawasi oleh panitia. Baik, teman-teman, siap-siap menjawab di kolom komentar. Orang yang pertama menjawab akan mendapatkan hadiahnya. Dan kuisnya juga kuotanya hanya 1 ya, teman-teman. Jadi, siap-siap menjawab. Oh iya, Ustazah, mohon maaf sambil nanti aku kuis, lagi-lagi Ustazah silahkan ditimbang-timbang manakah pertanyaan yang terbaik. Oke, kalau begitu, kuisnya adalah apa jawaban Ustazah tentang pertanyaan halal dulu atau pacaran dulu? Nah, silakan teman-teman dijawab di kolom komentar. Wow, banyak banget nih yang menjawab. Wow. Aku sedang scroll mencari. Apakah terjawab yang benar? Mana nih? Aduh, belum ada yang tepat nih. Sebentar ya. Aku scroll lagi. Banyak yang menjawab halal nih. Cuman kurang tepat nih. Ini benar-benar kalimat yang diucapkan oleh Ustazah tadi, teman-teman. Ayo, diingat-ingat lagi. Halal dulu. Wah, alhamdulillah. Oh, ada nih yang menjawab dengan tepat. Dari Kakurotu Ayun, pacaran setelah halal. Oke, Kakurotu Ayun. Bagaimana? Tetap hadir kan di komentar? Kakurotu Ayun? Pacaran setelah halal. Memang kedengerannya mengasihkan gitu untuk teman-teman dan juga untuk yang hadir semua di sini di kajian ini. Nah, teman-teman, berhubung sudah lewat 5 menit dari jam 9. Ustazah, apakah sudah mempunyai kandidat? Baik, lagi-lagi ya bagus semua ya, karena ini relate dan juga yang sangat dialami mungkin, kemudian juga sangat bermanfaat. Tapi saya lebih di antara 3 saya memilih salah satu. Saya memilih yang bertanya terkait dengan ingin mengenal orang lain, mengenal caranya mengenal, tapi tidak melanggar syariat. Siapa itu? Yaitu Pak Bang Hendra ya tadi ya. Hendra yang bertanya bahwa gimana caranya pengen kenalan, cuma tetap pengen menjalankan sesuai dengan syariat. Ini luar biasa. Selamat ya. Selamat Kak Hendra. Nanti tolong tetap stay di akhir Zoom ini. Baik, selesai sudah acara kajian pada hari ini. Mungkin untuk sebelum aku tutup acara ini, kita adakan sesi foto bersama dengan Ustazah. Jadi teman-teman, untuk yang belum on cam, ayo cepat on cam dan foto bareng nih dengan Ustazah. Sambil menunggu teman-teman semua on cam, aku izin mengingatkan teman-teman semua untuk mengisi feedback di link yang dibagikan oleh panitia. Karena dengan itu, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari kajian malam ini. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah mengisi feedback nih, silahkan cek Gmail kalian dan cek bagian spam atau inbox untuk mengklaim sertifikat teman-teman semua. Baik. Nah, untuk teman-teman pemenang tadi juga jangan lupa untuk tetap stay di akhir Zoom ini untuk konfirmasi pemenang. Nah, baik. Kalau begitu, apakah teman-teman semua sudah siap untuk foto bersama? Kalau begitu, mari kita mulai. Teman-teman izin yang raise hand kalau bisa diturunkan dulu ya. Yang raise hand tolong diturunkan dulu ya. Oke. Ayo, berapa orang lagi yang raise hand? Tolong turunin. Ayo, 3 orang lagi yang raise hand, tolong diturunin. Baik, kalau begitu, mari kita siap-siap. Tolong yang raise hand diturunin dulu ya, Kak Juna, Kak Apri Grianto, dan Kak Wahyudi Ahmad. Tolong diturunin dulu ya raise hand-nya. Oke, kalau gitu baik, di hitungan ketiga ya.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di kajian ini, terkhususnya Ustazah yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini.